Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Marga Suki. Kali ini saya melanjutkan spoiler episode 157 tanpa berlama. Lama langsung saja cuy. Cerita berlanjut. Mu Ying-sue membeku, gaun hitamnya berkibar pelan saat ia menggenggam erat kantong wewangian di tangannya. Beberapa saat kemudian, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Awalnya, ia dan Kinmu hanyalah dua orang asing yang bertemu secara kebetulan. Kalau saat itu ada yang mengatakan mereka memiliki perasaan mendalam, tentu itu hanya omong kosong. Yang ia rasakan kala itu hanyalah kesan baik. Kinmu tampan, tenang, dan memiliki kepribadian yang sangat sesuai dengan seleranya. Bagi seorang master racun, mencari pria yang berani mendekat bukanlah perkara mudah. Kebanyakan pria takut mati atau takut diracun olehnya. Namun Kinmu berbeda, ia menerima dirinya apa adanya. Di bumi barat, semua orang menghormati para ahli racun, tetapi hampir tak seorang pun berani mencintai mereka. Bahkan banyak master racun yang akhirnya menjalani hidup sendirian hingga akhir hayat. Karena itulah, saat melihat kantong wewangian yang pernah diberikannya masih disimpan Kinmu, bahkan dibawa menempuh perjalanan puluhan ribu mil hingga ke kota Gunung Guntur, hati Mu Ying-sue benar-benar luluh. Kinmu memang berkata ia datang bukan untuk dirinya, namun ia tetap membawa kantong kerinduan itu. Berarti di dalam hatinya masih ada tempat untuk dirinya. Mu Ying-sue tersenyum sambil menggeleng. Bocah bodoh. Pantaskah menempuh perjalanan sejauh itu demi seseorang yang awalnya hanyalah orang asing? Namun bukankah Kinmu memang selalu seperti itu? Ia juga baru bertemu Xiongxiu secara kebetulan. Meski tak memiliki hubungan apapun, ia tetap mempertaruhkan nyawanya demi menolong ibu dan anak itu. Masalah keluarga Xiong sama sekali bukan urusannya, tetapi ia tetap memilih berdiri di pihak yang benar. Itulah prinsip hidup Kinmu. Begitu ia memutuskan sesuatu benar, ia akan melakukannya tanpa ragu. Mu Ying-sue akhirnya memahami, yang membuatnya jatuh hati bukanlah kemampuan racun Kinmu, melainkan kepribadiannya. Dulu, racun miliknya memang kalah, namun sekarang, yang benar-benar menaklukkan hatinya adalah prinsip hidup pemuda itu. Tiba-tiba, wajahnya berubah serius. Masalah keluarga Xiong sebenarnya berawal darinya. Racunnya telah melumpuhkan para ahli keluarga Xiong hingga memberi kesempatan keluarga Yu merebut istana surga sejati. Semua tragedi itu secara tidak langsung melibatkan dirinya. Mu Ying-sue mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan membiarkan pria kecilku menanggung dosaku. Tatapannya kembali dipenuhi semangat. Ia melompat ke atas tanaman, merambat hijau dan berseru lantang. Saudari-saudari kota Gunung Guntur, kemas barang kalian. Kita berangkat berperang. Seluruh kota Gunung Guntur langsung bergerak. Para ahli racun bergegas menyiapkan perlengkapan. Mereka memandang Mu Ying-sue yang kini memancarkan semangat luar biasa. Seorang gadis bertanya penasaran, "Kakak, kita mau kemana?" Mu Ying-sue tertawa cerah. Tentu mengejar kakak ipar kalian. Aku akan mengembalikan kantong kerinduan itu ke tangannya. Aku ingin dia membawanya seumur hidup dan tidak pernah melupakan aku. Sorak-sorai langsung menggema. Rebut kembali kakak ipar. Jangan biarkan wanita lain merebutnya. Sementara itu, Kinmu telah kembali bergabung dengan keluarga Liu. Puluhan peti mati hitam memenuhi langit. Bahkan peti mati emas raksasa juga ikut dibawa. Kinmu sempat heran mengapa Liu Ruyin bersikeras membawa benda berbahaya itu. Namun saat mengetahui itu adalah adik Liu Zhenqing, ia langsung berhenti bertanya. Gadis kecil itu terlalu cerdas. Kalau ia meminta peti mati emas dibawa, pasti ada alasannya. Tak lama kemudian sebuah suara merdu terdengar dari belakang. "Pria kecil, tunggu aku!" Kinmu menoleh, matanya langsung membelalak. Pasukan kota Gunung Guntur datang memenuhi langit. Laba-laba berbisa, kelabang raksasa, kodok, ular, burung berbisa, tawon, tanaman beracun, manusia pohon, bahkan ikan berbisa berkaki ikut berlari di daratan. Di barisan paling depan, Mu Ying-sue melesat cepat. Ia langsung melompat ke atas kepala naga gilin. Tanpa berkata apapun, ia memasukkan kembali kantong wewangian ke tangan Kinmu, lalu memeluknya erat dan mencium pipinya. Kinmu benar-benar terpaku. Mu Ying-sue menatap lurus ke matanya. Simpan kantong kerinduan ini. Jangan pernah membuangnya dan jangan pernah melupakanku. Kinmu mengangguk mantap.
Bisa. Mu Yingsue langsung berbalik sambil melambaikan tangan. Saudari-saudari, ayo kita hancurkan istana surga sejati. Ubah dunia. Sorak-sorai mengguncang langit. Di sisi lain, peti mati kecil Liu Zhenqing terbuka sedikit. Gadis kecil itu menjulurkan kepala sambil cemberut. Sialan kecil. Liu Ruyin mendekat sambil berbisik pelan. Tak apa, kalau dia mati nanti kita jadikan dia orang keluarga Liu. Liu Zhenqing langsung mengangguk puas. Tak lama kemudian, rombongan tiba di lembah Sungai Pedang. Qin Mu terpana. Di hadapannya telah berkumpul seluruh keluarga besar Bumi Barat. Bendera keluarga He, keluarga Fang, keluarga Gong, keluarga Shi, keluarga Fu, dan banyak keluarga besar lainnya berkibar memenuhi langit, masing-masing membawa keahlian berbeda. Ada yang menguasai formasi, gunung, sungai, pepohonan, cuaca, serta berbagai kemampuan unik lainnya. Yang paling mengejutkan, pasukan itu hampir seluruhnya terdiri dari wanita. Ratusan ribu prajurit wanita memenuhi seluruh lembah. Qin Mu menarik napas panjang. Saat datang ke Bumi Barat, ia hanya membawa naga Gilin dan Xiong Xi'er. Namun kini ia berhasil menghimpun ratusan ribu pasukan untuk menyerbu istana surga sejati. Semangatnya langsung membara. Ia menggenggam tangan Xiong Xi'er, lalu memasuki kota bambu bersama Mu Yingsue, Liu Ruyin, dan Liu Zhenqing. Seluruh kepala keluarga telah menunggu kedatangannya. Qin Mu segera membungkuk hormat. Aku, Qin Mu dari Kekaisaran Tengah, memberi salam kepada seluruh saudari. Semua orang buru-buru membalas hormat. Xiong Xi'er ikut membungkuk. Xi'er memberi salam kepada semua pipi. Suasana langsung dipenuhi tawa hangat. Qin Mu tersenyum lebar. Kalau begitu, sudah waktunya kita melihat kemampuan istana surga sejati. He Yi berangkat. He Yi segera memberi perintah. Kota bambu mulai bergerak. Di saat yang sama, seluruh kepala keluarga mengangkat panji masing-masing. Tanah berguncang. Ratusan ribu pasukan wanita bergerak serempak menuju istana surga sejati. Naga Gilin hanya bisa menghela napas. Patriark dulu saja tidak sehebat ini. Tuan Kultus benar-benar luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, ia sudah berhasil mengumpulkan ratusan ribu wanita untuk berperang. Jauh di langit, guru negara perdamaian abadi dan Xiongxiu menyaksikan semuanya dari balik awan. Xiongxiu benar-benar terpana. Apa guru sudah memperkirakan hasil seperti ini? Guru negara menggeleng perlahan. Aku tahu dia akan membuat keributan, tapi aku tidak pernah menyangka ia bisa mengumpulkan kekuatan sebesar ini. Tatapannya tertuju pada lautan pasukan wanita, lalu ia menghela napas panjang. Kalau Bago muncul, aku akan mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Namun sesaat kemudian, ia kembali menggeleng sambil bergumam pelan. Anak itu terlalu menakutkan. Bahkan aku pernah ditipu hingga masuk ke kultus suci langit. Kalau suatu hari nanti dia benar-benar ingin memberontak. Guru negara perdamaian abadi memandang pasukan Qin Mu yang terus bergerak dari kejauhan. Ia tersenyum tipis. Kita cukup mengikuti dari belakang. Biarkan Bago dan para dewa bergerak lebih dulu. Tuan Kultus Jin akan membantu kita menyelesaikan semuanya. Xiongxiu menatap lautan pasukan itu dengan perasaan campur aduk. Saat pertama kali bertemu Qin Mu di reruntuhan besar, ia hanya mengira pemuda itu adalah murid dari keluarga besar yang kebetulan lewat dan menolongnya. Tak pernah terlintas di benaknya, Qin Mu mampu mengguncang seluruh bumi barat. Sementara itu, kota bambu terus melaju melintasi daratan. Qin Mu bersama para kepala keluarga berdiri di puncak menara kota. Mereka sibuk mengatur ratusan ribu pasukan agar tetap rapi dan tidak saling bertabrakan. Untungnya He Yi turun tangan. Dengan kemampuan formasinya, seluruh pasukan perlahan tersusun rapi. Segalanya menjadi jauh lebih mudah. Saat itulah, seorang wanita berjubah putih berjalan mendekat. Ia membungkuk hormat. Aku, Luo Yinyu, Tuan Pedang Bumi Barat, memberi salam kepada Tuan Kultus Jin. Qin Mu segera membalas hormat. Ia diam-diam mengamati wanita itu. Berbeda dengan wanita Bumi Barat lainnya, Luo Yinyu sama sekali tidak memakai perhiasan. Tidak ada gelang, tidak ada kalung, tidak ada mahkota. Pakaiannya pun putih polos tanpa hiasan sedikit pun. Rambut hitam panjangnya hanya diikat dengan seutas tali sederhana. Kesederhanaan itu justru membuatnya tampak seperti sebilah pedang. Bersih, tajam, tanpa celah.
Saat Luo Yinyu membungkuk, Chin Mu seolah melihat sebilah pedang menusuk langsung ke jantung daun miliknya. Namun ia membalas hormat dengan tenang. Dalam sekejap, niat pedang itu berhasil dipatahkan. Luo Yinyu sedikit terkejut. "Tuan Kultus Jin, jadi engkau juga ahli ilmu pedang?" Chin Mu tersenyum. "Aku tidak berani menyebut diriku yang terbaik. Masih ada beberapa orang yang berada di atasku." Luo Yinyu langsung tertarik. "Siapa saja?" Chin Mu menjawab tanpa ragu. "Guru negara perdamaian abadi dan kepala desa. Mereka telah memasuki jalan pedang. Aku masih belum." Luo Yinyu langsung terdiam. Selama bertahun-tahun, ia mengejar puncak ilmu pedang. Namun hari ini ia baru mengetahui bahwa di atas ilmu pedang masih ada jalan pedang. Perbedaan keduanya bagaikan langit dan bumi. Chin Mu tersenyum. "Aku juga penasaran, ilmu pedang bumi barat memiliki berapa bentuk dasar?" Luo Yinyu menjawab, 14. "Bagaimana dengan kekaisaran tengah?" Chin Mu berkata, "Awalnya juga 14. Lalu guru negara menciptakan 3 bentuk baru. Aku menambahkan 1 lagi. Jadi sekarang ada 18 bentuk." Luo Yinyu langsung tercengang. Mereka pun mulai berdiskusi. Semakin lama percakapan itu semakin dalam. Chin Mu akhirnya memahami, ilmu pedang bumi barat berfokus pada roh pedang. Menggunakan roh untuk memperkuat setiap tebasan, kekuatannya jauh lebih besar. Sedangkan ilmu pedang kekaisaran tengah mengutamakan perubahan. Variasinya jauh lebih kaya. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Luo Yinyu mencoba 4 bentuk pedang baru milik kekaisaran tengah. Semakin dipelajari, ekspresinya semakin serius. "Tuan Kultus Jin, ada yang aneh." Chin Mu mengangkat alis. "Apa itu?" Luo Yinyu menjawab, "Semakin tinggi bentuk pedang, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bentuk ke-18 saja hampir menghabiskan setengah kekuatanku. Kalau nanti muncul bentuk ke-19, siapa yang mampu menggunakannya?" Mata Chin Mu langsung berbinar. "Kau juga merasakannya?" Luo Yinyu ikut tersenyum. "Jadi kau juga?" Keduanya saling memandang, lalu tertawa bersamaan. Chin Mu berkata penuh semangat, "Sejak menciptakan bentuk ke-18, aku selalu merasa masih ada bentuk ke-19. Hanya saja aku belum sempat mencarinya." Luo Yinyu mengangguk. Bentuk ke-19 mungkin adalah kunci memasuki jalan pedang. Keduanya kembali larut dalam diskusi. Tak sedikit ahli dari berbagai keluarga ikut mendengarkan. Mereka semua terpukau. Tiba-tiba, Chin Mu teringat sesuatu. "Kalau begitu, kenapa kekaisaran tengah disebut bumi tengah? Bukankah di sebelah timurnya hanya lautan?" Luo Yinyu menggeleng. "Aku tidak tahu." Saat itu, kepala keluarga Feng, Fang Caidi menjelaskan, "Karena dahulu, Laut Timur bukanlah lautan. Itu adalah daratan." Kepala keluarga Fu Yunshi, ikut menambahkan. Catatan kuno keluarga Fu menyebutkan, bumi tengah dan bumi timur dibagi berdasarkan geografi zaman dahulu, bukan geografi sekarang. Jantung Chin Mu langsung berdegup. Ia teringat kuil Gunung Bengkok yang tenggelam jauh di dasar Laut Timur. Kalau begitu, Laut Timur memang dulunya adalah daratan. Berarti era Kaisar Tinggi kemungkinan besar berasal dari sana. Chin Mu tenggelam dalam pikirannya. "Kepala desa, aku pasti akan menyelamatkanmu dari Feng Du." Tepat saat itu, suara He Yi menggema. "Kita sudah hampir tiba di Istana Surga Sejati. Semua pasukan bersiap." Semua kepala keluarga segera kembali ke posisi masing-masing. Mo Yingshui, Liu Ruoyin, Fu Yunshi, Fang Caidi, Luo Yinyu, semuanya mulai memimpin pasukan mereka. Chin Mu berdiri di puncak menara, tatapannya mengarah jauh ke depan. Lalu ia menarik napas panjang. Pemandangan di hadapannya sungguh luar biasa. Gunung-gunung raksasa menjulang ribuan meter ke langit. Ada puncak berbentuk pedang, puncak berbentuk lonceng, puncak berbentuk kuali, puncak berbentuk pagoda, bahkan puncak yang menyerupai gedung-gedung raksasa. Setiap gunung ternyata adalah senjata roh berukuran luar biasa besar. Di antara gunung-gunung itu mengalir sungai panjang yang berkelok-kelok. Air terjun raksasa jatuh dari ketinggian puluhan ribu meter. Awan tebal memenuhi langit. Kilat menyambar tanpa henti.
Di atas lautan awan, berdiri megah sebuah kompleks istana yang diselimuti cahaya keemasan. Itulah istana surga sejati, tanah suci terbesar di seluruh bumi barat. Chinmu menyipitkan mata. Perang besar akan segera dimulai. Chinmu mengangkat kepala, menatap istana surga sejati yang melayang di atas lautan awan. Dari dalam istana, satu demi satu wanita terbang keluar dan mendarat di puncak-puncak gunung. Jelas, istana surga sejati sudah lama mengetahui bahwa Kinmu berhasil menyatukan keluarga-keluarga besar bumi barat dan kini datang membawa pasukan. Tiba-tiba, dawar! Salah satu puncak gunung meledak. Batu-batu raksasa berterbangan ke segala arah, sementara seluruh gunung berguncang hebat. Perlahan, gunung itu berdiri. Ternyata, itu bukan gunung biasa, melainkan raksasa batu setinggi ribuan meter. Ia menghentakkan kaki hingga bumi berguncang, lalu mengulurkan tangan raksasanya ke sebuah puncak berbentuk pedang. Krak! Puncak gunung itu benar-benar dicabut dari tanah. Batu dan tanah berjatuhan, memperlihatkan pedang raksasa berkarat yang selama ini tersembunyi di dalam gunung. Ekspresi Chinmu langsung berubah serius. Latar belakang istana surga sejati benar-benar mengerikan. Bahkan tanah suci terbesar di Kekaisaran Tengah pun tidak memiliki kekuatan seperti ini. Belum selesai rasa terkejutnya, dawar, dawar, dawar! Gunung demi gunung mulai bergerak. Hutan berubah menjadi lengan, tebing menjadi tubuh. Satu demi satu raksasa gunung bangkit sambil mengangkat senjata raksasa masing-masing. Mereka adalah para penjaga istana surga sejati. Di atas bahu para raksasa itu berdiri para murid istana surga sejati dengan tatapan penuh niat membunuh. Chinmu tanpa sadar melirik Mu Ying Shue. Andai dulu keluarga Xiong tidak diracuni, mustahil keluarga Yu mampu merebut istana surga sejati dengan mudah. He Yi segera mengangkat tangannya. Masuk formasi! Seluruh kota bambu langsung bergerak. Para ahli keluarga He mengibarkan panji-panji formasi, lalu menyusun senjata roh menjadi ketapel raksasa setinggi ratusan meter. Di belakang mereka, para ahli keluarga Fang mengendalikan batu-batu gunung hingga membentuk peluru batu raksasa yang langsung dimuat ke dalam ketapel. Di sisi lain, para ahli keluarga Shi menebarkan benih ke seluruh medan. Dalam sekejap, hutan hijau tumbuh liar, lalu berubah menjadi raksasa-raksasa pohon yang siap bertempur. Luo Yinyu perlahan mengangkat pedangnya. Swing! Puluhan ribu pendekar keluarga Luo serempak mencabut pedang mereka. Ribuan pedang melayang ke udara dan membentuk formasi pedang raksasa yang menutupi langit. Adik keluarga Fu, Mu Ying Shue berseru. Fu Yunxi segera memberi perintah. Awan hitam berkumpul, petir menyambar tanpa henti, dan tornada raksasa mulai berputar di langit. Mu Ying Shue bersama para ahli racun keluarga Mu melemparkan berbagai racun mematikan ke dalam badai itu. Dalam sekejap, seluruh awan berubah hijau pekat. Bahkan kilat yang menyambar pun berubah menjadi hijau beracun. Langit dipenuhi racun yang mampu membunuh siapapun yang menyentuhnya. Melihat semua persiapan itu, darah Kinmu mendidih. Wanita-wanita bumi barat memang cantik, namun di medan perang, mereka sama sekali tidak kalah gagah dibanding para pria. Suasana mendadak hening. Tak seorang pun bergerak, hanya angin dingin yang berhembus di antara kedua kubu. Saat itulah seseorang terbang keluar dari istana surga sejati. Melihat sosok itu, ekspresi He Yi, Mu Ying Shue, Liu Ruyin, Fu Yunxi, hingga para kepala keluarga lainnya langsung berubah. Itu Bago! He Yi segera mengaktifkan formasi pertahanan kota bambu. Luo Yinyu mengangkat formasi pedangnya. Fang Caidi memanggil 8 pilar surga. Liu Ruyin dan Liu Zhenqing bahkan telah bersiap membuka peti mati dewa emas kapan saja. Chinmu diam-diam terkejut. Hanya kemunculan satu orang sudah cukup membuat seluruh keluarga besar bumi barat mengeluarkan kartu truf mereka. Saat Bago semakin dekat, Kinmu sedikit terkejut. Pria itu sama sekali tidak tampak menyeramkan. Tubuhnya tinggi dan tegap, wajahnya tampan, tatapannya lembut. Pakaiannya sederhana, namun dihiasi run-run halus yang terus memancarkan cahaya. Entah mengapa, Kinmu merasa wajah Bago sangat mirip dengan penguasa giok surga tinggi. Temperamennya juga mengingatkannya pada Xu Zhenghua, sementara wibawanya sangat mirip dengan guru negara perdamaian abadi. Bago melayang
perlahan di depan pasukan. Ia tersenyum hangat. Kepala He, kepala Mu, kepala Liu, kepala Fang. Satu persatu ia menyapa semua kepala keluarga. Meski menjadi musuh, semua tetap membalas salamnya. Pandangan Bagu akhirnya berhenti pada Qin Mu. Kaisar manusia Jin? Qin Mu membalas hormat. Bagu, aku hanya penasaran. Bagaimana orang sepertimu bisa mengenalku? Bagu tersenyum. Aku selalu memperhatikan setiap kaisar manusia. Kaisar manusia sebelumnya bahkan pernah kutemui secara langsung. Kau pasti sudah melihat luka di tubuhnya, bukan? Tiba-tiba, ia mengangkat tangan. Seorang wanita dari keluargamu langsung terseret ke hadapannya tanpa mampu melawan. Swing! Cahaya pedang melintas. Lengannya terputus seketika. Bago mengayunkan tangan pelan. Lengan yang terpotong itu melayang menuju Qin Mu. Silakan periksa. Qin Mu segera memeriksa bekas lukanya. Sesaat kemudian ekspresinya berubah. Luka pedang yang sama. Bago tersenyum tipis. Benar, aku yang memotong 4 anggota tubuh kaisar manusia sebelumnya. Di kejauhan, guru negara yang selama ini bersembunyi akhirnya berubah pucat. Celaka. Aku mengenali ilmu pedangnya. Semua pasukan bumi barat harus mundur sekarang juga. Xiong Xiu tercengang. Kenapa? Guru negara menarik napas panjang. Bago bukan anggota keluarga Yu. Dia adalah dewa sejati dari dunia atas. Di garis depan, Qin Mu justru tersenyum. Tatapannya menjadi semakin tajam. Tubuh aslimu tidak bisa turun ke dunia ini, bukan? Kalau memang bisa, kau tak perlu bersembunyi di bumi barat selama ini. Kalau yang berdiri di depanku hanyalah avatarmu. Qin Mu perlahan mengangkat tangannya. Senyumnya berubah liar. Kalau begitu, mengalahkanmu sampai mati bukan hal yang sulit. Dan cerita pun bersambung.